terkhusus kepada Abah Haji Ahmad Zubaidi selaku pendiri pembina Majelis Zikir dan Sholawat Nurul Hidayah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberkahi umur dan ilmunya, ditetapkan iman Islamnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri cucunya solih dan solihah. Bapak Ketua Masjid At-Tawaddud, tawaddada ya tawaddadu tawaddudan, bukan ulo kadut. Ada yang tahu ular kadut nggak Pak? Di Jawa itu ada ular kadut. Jadi di sawah itu kalau cari belut dapatnya ulo kadut. Beneran Ustadz Wes, di Mesir nggak ada ular kadut, adanya kadal kadut. Iya. Tawaddada ya tawaddadu tawaddudan, beserta jajaran pengurus. Ibu-ibu sehat ibu-ibu? Ibu-ibu itu kok ngelentruk, ngantuk apa ngeleh? Ngaluk ngantuk apa ngeleh? Dua-duanya Pak Ustaz. Nggak usah lama-lama lah Pak Ustaz. Lama ya sama aja Pak Ustaz. Saya itu matanya beger melotot kalau suami saya duitnya banyak Pak Ustaz. Nah Ustadz mau ngaji apa aja suami saya nggak punya duit Ustadz. Baik semuanya yang saya banggakan, malam ini malam Rabu, kata Ustadz Uwais ini kodoan, mengkodok ceramah yang kemarin tergagalkan. Wajib. Saya itu ibu bapak, kan biasa malam Rebu habis maghrib ngaji dulu. Wah itu hujannya kan full, mantap. Saya baru pulang taklim mau ke rumah kok ban motor sudah separuh. Itu jembatan besi itu anti banjir loh ya. Opo meneh ceng karek ceng. Oh parah ini pasti. Lelep. Saya langsung WA Abah Haji Zubaidi. Pak Haji piye? Jawabannya banjir Pak Ustadz. Wala gulung tikar. Ya wis Pak Haji nyong ora mangkat. Ya cocok nang kene be ora apa-apa. Ya wis lah. Padahal ngomong begini aja Haji Zubaidi nggak ngerti maksudnya apa. Nanti Pak diterjemahkan. Jadi ini kodok, kayak orang yang punya utang puasa Ramadan, mumpung belum masuk Ramadan, ayo dikodok. Ibu-ibu punya utang puasa Ramadan Bu? Banyak. Alah Pak Ustadz, saya itu masuk Islam itu baru 5 tahun Pak Ustadz. Saya umurnya sudah 63 tahun. Saya kenal pengajian di sini, dibimbing Abah Haji Zubaidi, dibimbing Yai Wes Al-Qarni, Yai Muhsin, doktor calon haji Guru Mahru. Itu baru 5 tahun Pak Ustadz. Dari 15 tahun sampai 58 tahun nggak pernah puasa. Padahal dalam konsep fikih, waman aftara muta'ammidan, sengaja dia tidak puasa Ramadan, wajabalahul qadha, wajib mengqadha. Ada yang utang puasa? Hoi,
Bapak-bapak ada? Utang kok numpuk-numpuk. Puasa utang, duit utang. Ya Allah. Berarti malam ini kumpulan orang-orang yang punya. Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Tadi saya terharu dan tersentuh, tapi yo deg-degan. Malam ini tuh tawakufan, yang ngajar ustadz kiainya dikumpulin. Lah yuk saya tambah deg-degan Pak. Lah kenapa? Ini yang mendengarkan para kiai, para ustadz. Lah kalau keceletot, Kiai Husni yang sudah ahli aja ngomong, mohon maaf kalau salah-salah tafsir, lah apalagi saya. Ini Bu, saya ini deg-degan. Kalau biasanya ya deg-degan, tapi ini kenceng banget loh ini. Ada Yai Wes jelas ahlu qiraatil lughatil arabiyyah li'annaha madrasatun fil Mesir. Dia ahli bahasa Arab, wong sekolahnya di Mesir. Di sana nggak ada bahasa badeka mana akang itu ayah. Prikarep mengendi orang anak. Wow, adanya cuman ila aina anda min ain gitu. Udah ada Yai Husni, ada doktor calon haji Pak Guru Makro. Ini saya, waduh, ini ngaji opo aku ini. Tenanan loh ini. Saya itu dari tadi sholawatan, aku wiridan opo ben ngaji ini metu ya aku. Ya Allah, ya Allah. Ini Haji Jubaidi ngetes saya ini yang terakhir ini. Saya coba Ustadz Muslihin ngaji di depan para pengajar, deg-degan apa orang? Ya deg-degan beneran. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, begini Ibu Bapak. Bicara penutupan sementara ngaji, itu rame juga di banner, ada tulisan tawakuf. Tawakufan Majelis Taklim Nurul Hidayah. Kalau di dalam ilmu tajwid, Ibu, ada namanya wakaf. Contoh, Bapak Ibu kalau baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, nafas. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu namanya wakaf. Tapi Ibu Bapak kalau sholat, wakaf enggak, wasol tidak. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu enggak wakaf, enggak wasol. Konsep fikih sah, tapi kurang afdol. Kira-kira Bapak Ibu baca Fatihah kalau sholat duhur begitu apa enggak kira-kira? Begini loh kan, ngeses Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan seperti itu kan? Harusnya kalau wasal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kayak kue. Tapi saya nggak akan bahas yang ini. Ini bagian para ustaz. Yang saya sampaikan itu wakaf. Pakai sulasi mujarad, waqafa yaqifu waqaf. Tapi sekarang rame menjelang Ramadan, tarhib Ramadan, menyambut datangnya Ramadan, tawakufan majelis taklim di berbagai tempat. Kayak Yai Wes Al-Qarni ini, kalau saya lihat statusnya ceramah tawakufan majelis taklim A, tawakufan majelis taklim B. Lah malam ini karena ngajar ya jangan pergi dulu, majelis sendiri. Kayak saya semalam tawakufan di Pondok Pesantren Al Busyairiyah
Taman Sari. Tawakufan sama wazannya kayak tawaddud. Cuman tawaddud dibikin isim ma'rifat jadi at-tawaddud. Pakai at ya. Al-tawaddud karena idghamu syamsiyah jadi at-tawaddud. Tawaqqafa ya tawaqqafu tawaqqufan. Tawakuf dipaksa berhenti, tapi harus ada kata-kata sementara. Karena kalau sampai memberhentikan majelis taklim, siapapun itu akan diberondong oleh orang-orang Islam. Ngaji kok diberhentikan, betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Nanti habis lebaran ada ngaji lagi apa tidak? Ya. Ngaji apa tidak? Ngaji. Saya diundang lagi enggak? Saya kalau nggak diundang lagi mau WA Pak Haji Jubaidi. Pak Haji HP-nya hilang ya. Maka ini dipaksa berhenti, tapi sementara karena akan menghormati bulan suci Ramadan. Emang ada apa dan kenapa? Yuk sama-sama maklum. Kita ngaji habis maghrib malam Rabu, ngaji malam Jumat habis maghrib, ada yang habis Isya. Sementara Ramadan kalau habis maghrib ngaji pasti hawanya ngantuk karena habis makan kolak, minum es jus, minum es timun suri, makan bala-bala campur dengan bihun, habis itu makan pecel ayam tambah pecel lele. Apa nggak moncrat itu perutnya? Wah kan habis maghrib, sebel diumumin jamaah habis maghrib ngaji. Aing betul aing sebel Haji Jubaidi. Habis Isya jelas terawih. Di sini ada terawih kan? Berapa rakaat? 11 apa 23? Ah, 11. Oh. 11 yo terawih, 23 juga terawih. Yang enggak 23 dan tidak 11 berarti tidak terawih. Bojomu kan? Karena ada terawih, ngikutin hadis yang disampaikan para guru-guru kita. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, koma alim ulama merepresentasikan. Ibu ngerti representasi nggak Bu? Ibu, kalau ibu lagi masak beli terasi, itu diulek-ulek namanya represent. Nah itu Bu, pokoknya sambel terasi. Nanti ini makannya sambal terasi atau soto? Suduk. Suduk. Kirain nggak ada makan-makan. Kirain nggak ada makan-makan. Kalau nggak ada saya takil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama menyampaikan yang namanya koma ditafsiri diantaranya sholat tarawih. Maka karena Ramadan ada kegiatan full, ngajinya dipaksa berhenti, tawakuf sementara untuk bareng-bareng mengagungkan, menghormati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai pada Ramadan, sehat jasmani rohani kita, sehingga kita mampu menjalankan ibadah di dalamnya yang fardu dan yang sunnah. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini mulai ini. Halo. Ini sampai jam berapa sih? Sampai oh ya Ustaz modern. Tapi
Bagi jamaah majelis salim ibu bapak, ketika memang Ramadan istimewa, iya, pelipat gandaan pahala, iya, sodako 10.000. Ngerti 10.000? Ini penutupan pengajian pada sodako nggak sih? Hah? Oh, ini wajib. Kan gurunya banyak. Nah, ini gimana toh? Yang ngikutin YouTube saya, ngikutin TikTok saya, itu kalau penutupan pengajian, Bu, halo, itu dari jamaah, ya Allah, motor sampai nggak muat. Ada beras, ada kecap, ada susu, ada minyak goreng, ada kecap, ada sirup marjan. Itu nggak beneran itu loh. Ini di sini kok belum kelihatan. Masih di toko. Hah? Gue ini kalau nggak ada bisa kualat semua. As. Kiringkes ya, kiringkes ya. Asli loh itu, kualat itu. Oh, katanya direngkes, duitnya gede-gedein. Alhamdulillah 5 jutaan. 5 jutaan. Ustadz Fahru 5 juta. Yai Husni 5 juta. Ustadz Wes 5 juta. 5 juta gentar. 5 juta gentar membela yang bayar. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi ngomong apa? Baik, bicara Ramadan, tapi ketika ada yang punya etiket begini, oh nanti Ramadan saya akan baca Al-Quran. Oh, nanti Ramadan saya akan jamaah. Oh, nanti Ramadan saya akan sedekah. Oh, nanti Ramadan saya akan berbagi dengan yatim. Itu nggak salah, tapi apakah kita bisa menjamin umur kita sampai Ramadan? 5 menit tidak nafas mati. Ayo ibu, coba ibu jangan nafas 5 menit coba. Wa innalillahi. Artinya apa? Ketika kita hanya pingin nanti sampai Ramadan ibadah, itu benar, tapi kurang tepat. Karena apa? Berarti 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan kita akan santai-santai, maka akan dikasih pemahaman lewat ayat Al-Quran, namanya surat Wal Asri. Ibu-ibu hafal, Bu? Dulu ketika sekolah SD, pasti kalau mau pulang gurunya ngomong gimana? Ayo semuanya ini mau pulang, baca surat Wal Asr. Sama nggak Pak? Sama ya? Ibu-ibu sama Bu? Sekarang bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis. Terus pada pulang. Ada nggak yang mengamati? Kenapa ya? Kok kalau pulang sekolah bacanya surat Wal Asri? Kenapa nggak Inna A'toina? Kenapa nggak surat Al-Ikhlas? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih apa lagi Pak jenenge Pak? Donat. Donat. Ayo.
Siapa yang bisa jawab? Kenapa enggak inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wan? Kenapa enggak surat Al-Ikhlas? Tapi wal'as. Ternyata Masya Allah itu pesannya diantaranya, nak, kalau memang kamu pulang ke rumah, sekolah hanya sebentar kok, masuk jam 8 pulang jam 12, wal asri, demi waktu, demi masa, ketika pun kamu pulang jangan sia-siakan waktu, tetap belajar, buka buku kembali. Kalau malam belajar sama saat ini, penutupan pengajian, tolong ilmunya dibuka lagi. Karena apa? Nutup ngaji, ilmu harus tetap ada, maka detik per detik ilmu harus dibuka lagi. Caranya diamal. Jadi kalau hanya nanti saya Ramadan, nanti saya Ramadan, lah 5 menit ke depan nggak napas ada maut. Artinya apa? Allah menyampaikan juga dalam Al-Quran, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Muhammad, sampaikan kepada umat manusia, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Siapapun manusia, kalau ditawarin mati nggak ada yang mau. Betul apa tidak? Siapapun yang habis ngaji malam ini, dosanya diampuni dan akan masuk surga. Tapi langsung mati. Ada yang mau? Siapa? Saya tak ngomong sama malaikat Israel. Saya kan temannya Mama Kupron. Artinya muslihin ditawarin, muslihin habis ceramah mati. Jangan mau Ramadan, jangan mau lebaran. Ibu-ibu sama mati, Bu. Jangan, orang saya ingin belanja ke Tanah Abang. Ini kan Ramadan Pak Ustadz, Pak Ustadz, belanja ke Tanah Abang sekaligus beli baju. Saya kalau lebaran biasanya suami saya ngasih duit Pak Ustadz untuk beli baju 5 set. Beli baju berapa setel, Bu? 1. Ya Allah Ustadz, saya udah 3 tahun nggak beli baju Pak Ustadz. Emang kenapa? Suami saya nggak kerja Pak Ustadz. Ada yang begitu? Coba suamimu yang mana sih? Maka apa yang dimaksud malam ini ngasih tahu? Tolong ayo bareng-bareng berbuat baik, jangan hanya nunggu roh. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma 1 kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap Astaghfirullahaladzim. Teng tong 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 teng. Ingatlah sobat, bareng-bareng istighfar. Astaghfirullahaladzim. Selanjutnya alhamdulillah Pak Ustadz, kami sudah disampaikan oleh para guru-guru bahwasanya ibadah jangan nunggu nanti. Ketika nyawa ada, sehat ada. Karena orang sehat itu Pak bisa lebih sempurna menjalankan agama. Dan sehat salah satu doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad. Ibu, doa sehat yang diajarkan Nabi kayak apa, Bu? Allahumma inni as'aluka salamatan wa afiatan. Itu tuh, ya Allah, selamatkan agamaku ya Allah. Ini akhir zaman, jangan sampai aku pindah agama ya Allah. Karena banyak orang yang pindah agama.
Yang kedua ya Allah, wa'afiatan fil, tolong jasadku disempurnakan ya Allah, yang sehat ya Allah, karena dengan sehatnya jasmani bisa lebih sempurna menjalankan agama. Jamaah bisa ke masjid, pengajian bisa datang. Maka Abah Haji Zuhaidi selalu ngomong, Ustadz doakan saya supaya sehat. Maka kita minta sehat untuk Abah Haji Zuhaidi, untuk kita, agar Ramadan nanti juga sehat jasmani rohani. Ustadz, kami sudah dikasih tahu oleh guru kita, Ustadz Fahru, Ustadz Husni, Ustadz Uwais Al-Qarni menyampaikan, pokoknya ibu bapak detik berdetik jangan sampai kita lalai. Karena apa? Sekali lalai pas nyawa dicabut dalam kondisi maksiat, naudzubillah, amin. Nah, ini bicara guru begini. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, faslun wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustadzi wa ahli. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau ilmu pingin manfaat, ilmu manfaat yang kayak apa? Jadi kalau ngaji pengennya mengamalkan ilmunya, apa yang dipaparkan guru-guru kita, pengen mengamalkan ilmunya. Abah Haji Ahmad Zubaidi menganjurkan, ayo sholawat, ayo istighfar, ayo kalimatu thayyibah. Ya, hatinya pengen menjalankan. Ustadz Uwais Al-Qarni, Yai Husni, Ustadz Fahru menyampaikan rasanya pingin menjalankan manfaat untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Ilmu pingin manfaat, ilmu harus dihormati. Halo? Cara menghormati ilmu, ini dalam Ta'limul Muta'alim, harus menghormati guru. Maka secerdas apapun anak itu, sepintar anak apapun anak itu, kalau dengan guru nggak menghormati ilmunya, la manfaata wala barokatalah, tidak manfaat, tidak barokah. Makanya kalau di pondok pesantren sama gurunya ngelawan, pecicilan, itu pasti pulang nggak manfaat. Dan tidak hanya di pondok, di majelis taklim Nurul Hidayah ini juga santri, ini kan santri semua. Ibu bapak kalau ditanya, ini ibu bapak santri apa bukan? Santri apa bukan? Mondoknya di mana? Mondoknya di majelis. Ibu-ibu santri apa ibunya santri? Tadi Yai Uwais Al-Qarni menyampaikan indah, kita sebagai pengajar, tapi jangan hanya mengajar, tapi tetap harus belajar. Maka didatangkan malam ini ingin saling menimba ilmu, pengen mendengarkan makalah dari Yai Husni. Yai Husni ingin mendengarkan makalah dari Dr. Fahru. Dr. Fahru ingin mendengarkan dari Ustadz Uwais Al-Qarni. Saling menimba dan ingin mendengarkan wejangan dan doa dari Abah Ahmad Zubaidi. Ini kan sudah disampaikan, utlubul ilma minal mahdi, cari ilmu semenjak digendong sampai apa bu? Liam? Mate. Pala ada yang tanya, Pak Ustadz, emang bayi kalau digendong bisa ngaji? Jangan goblok banget gitu. Masa bayi digendong ngaji gimana Pak Ustadz? Diajak ngomong belum bisa. Maksudnya orang kayak kue. Diadani. Sini kamu saya adanin kok matiin langsung. Soling ala hadal mayit, ada banget takbiratin. Ini filosofi betapa pentingnya ilmu.
dari kecil, tamyiz, mukallaf, balik, ayo ngaji sampai mat. Maka sekalipun ustadz yang ngaji. Lah, karena ini sangat penting sekali ngaji, belajar, manfaatnya kuncinya cuman pada gurunya. Maka kalau dengan gurunya hormat, ta'zim, ketika ketemu salaman, cium tangan. Kalau yang anak-anak, kalau yang sama-sama orang tua, ndak cium tangan, ndak apa-apalah. Yang penting hormat dalam hati. Saya ta'zim dengan Abah Ahmad Zubaidi, saya ta'zim dengan Yai Wes Al-Qarni, saya ta'zim dengan Kiai Husni, saya ta'zim dengan Pak Ustadz Fahru, saya ta'zim dalam hati. Apa yang disampaikan saya akan ikuti. Maka akan ada manfaat di situ. Tapi kalau dalam hati, ngomong apa? Apalagi muslihin lah, datang apa-apa bawa tripod, shopping. Pala kata Ustadz Fahru, emang udah dapat royalti? Sudah bos. Artinya apa? Ketika pingin manfaat, ayo sama guru hormat. Lah hormatnya guru yang kayak apa? Ya tergantung kondisi dan adat. Makanya ada sholawatan yang familiar itu loh, nggak usah pakai musik. Man ana laulakum kaifama hubbukum ahwakum man anna laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Malam ini ada anak-anak disusul. Wahai Abah Zubaidi, pembimbing zikirku, Ustadz Wes Al-Qarni mengajari ilmuku, Kiai Husni, Ustadz Fahru membimbing tata cara sholatku, sehingga ibadahku dapat ridho Tuhanku. Berilah para guruku keridhaanmu, berikan guru-guruku ampunanmu. Wahai Allah Tuhanku. Jadi intinya malam ini kita mengungkapkan, guru, saya ini nggak ngerti tata cara puasa. Saya dikasih tahu kalau puasa niatnya harus nginep. Halo, di haji ada mabit, nginep di Mina. Ada yang ngomong 3 hari, ada yang ngomong 2 hari, ada yang ngomong 1 hari, ada yang ngomong nggak nginep. Ini lagi dibahas di Bahsul Masail PBNU. Tapi niat Ramadan wajib nginep. Nginep kepriben sih Pak Ustadz? Nginep kan tidur. Iya, maksudnya niat Ramadan sebelum subuh. Yang kedua, kalau puasa dikasih tahu sama guru-guru nih, Ustadz Fahru, Yai Husni, Yai Uwais, Abah Ahmad Zubaidi, Ibu jangan suka riba. Riba apa, Bu? Coba praktek, Bu. Gini loh, contoh. Ini kan mau Ramadan. Ramadan kan identik dengan es. Tetangga beli kul, dianterin nama motor kalau nggak mobil. Itu kulkas yang 13 pintu. Ada nggak sih? Iya, belinya 13 kulkas.
Kulkasnya bagus. Itu langsung pada kulkas. Itu tuh paling kredit. Enggak iya. Atau enggak pakai mulut tapi pakai pundak. Di sini ada yang ibu-ibu begitu? Ya sekarang nggak ada Pak Ustadz, lagi ngaji ya bener semua, solehah kabeh. Kalau besok ada beneran ya embuh. Tetangga Ramadan dapat 2 minggu belanja ke Tanah Abang rombongan. Sebelahnya ngomong pamer. Begitu pahala puasanya hilang. Yang ngasih tahu guru. Maka ilmu akan manfaat, harus hormat guru, harus takzim pada guru. Takzimnya kayak apa? Ya monggo dalam hati. Maka kalau ya iseng-iseng cerita, saya juga baru tahu begini ya Pak Haji Ahmad Zubaidi dan jamaah. Itu ngajar di Jakarta. Saya kan ya ngikut kayak Ustadz Uwais, karena Ustadz Uwais itu kan wes gitu, ngebut, bukan wes bablas angin, ini bukan. Ngajar di mana-mana beliau, saya ikut-ikutan. Saya itu alhamdulillah, saya kaget bener ngajar di Jakarta itu kalau penutupan ibu, beneran ini loh, itu kayak habis belanja dari pasar. Itu motor saya gelantungan, ada yang sirup marjan, ada yang sirup ABC, ada yang apa itu namanya kongguan, tapi asli kongguan, bukan kongguan dalamnya peyek, isi rengginang. Ada yang nyantolin kecap, nyantolin itu, duitnya bu, tadi 5 juta. 5 juta. 5 juta apa 5 juta gitu. Jadi apa? Oh iya, ini akan Ramadan. Guru tidak ngajar. Tentu guru di rumah pengen masak dengan istrinya. Kalau begitu supaya guru Ramadan bisa istiqomah mendoakan kami santrinya. Oh, ini penutupan saya bawain beras supaya bisa masak. Oh Ramadan biasanya bikin es teh manis, saya bawain gula, saya bawain teh. Oh biasanya dicampur susu, saya juga ceramahnya nggak ada susu. Karena kalau saya ceramah harus pakai susu. Emang kenapa Ustadz? Kanjeng Nabi naik ke langit supaya tenaganya kuat, fisiknya kuat, minumnya susu. Depan Kanjeng Nabi ada air putih, ada arak, ada susu. Tapi di Nurul Hidayah, oh teh manis, susunya tidak ada. Susu. Hujan susu. Karena program makan bergizi Pak Presiden Prabowo, 4 sehat 5 sempurna susu. Tapi nggak usah bikin hujan. Wong ngajinya ya udah, hujan mau ngaji aja. Intinya apa? Saya ada Jakarta kagum, ya Allah. Cara orang Jakarta itu makasih kepada ilmunya guru yang telah diajarkan itu. Kalau Ramadan bener-bener loh itu
Saya salut. Maka rumah saya sekarang, Masya Allah, itu yang namanya roti, susu, gula. Itu langsung saya buka plang, jualan gula, jualan kecap, warung dadakan, hatinya seneng, ridho, doakan santrinya agar ilmunya dan siapapun yang memberikan kepada gurunya itu rizkinya akan lancar barokah, usahanya tambah maju, amin ya robbal. Dan karena memang sudah hujan, mudah-mudahan kita umurnya bisa sampai Ramadan. Ilmu yang diajarkan guru-guru kita, Abah Haji Ahmad Zubaidi, Pak Ustadz Fahrul, Yai Husni, Yai Wes Al-Qarni, manfaat untuk kehidupan kita, keluarga kita, fid dini wa dunya wal akhirah, agar doanya lebih mustajab. Karena ini bareng turun hujan, kita minta agar Bapak Haji Ahmad Zubaidi mimpin doa supaya lebih wusul ilallah, yang tiap malam mimpin zikir. Dari saya cukup sekian, tutur kata kurang sopan mohon maaf.